Kasus penganiayaan anak balita oleh babysitternya menjadi pengingat untuk lebih selektif dalam memilih pengasuh anak. Lantas apa sesungguhnya yang harus diperhatikan oleh para orang tua dalam mencari pengasuh anak? Selengkapnya dalam Sedang Viral. Penting untuk melihat secara psikologis bagaimana orang itu sudah bisa mengelola emosinya dengan baik atau belum. Karena satu fakta yang mencengangkan yang tadi baru saya baca juga adalah ternyata si pelaku ini sedang ada masalah karena ada salah satu anggota keluarganya yang sakit. Dan ditambah dengan anaknya yang tidak mau mendengarkan arahannya dengan baik atau seperti apa, sehingga banyak sekali emosi yang sedang dia rasakan secara bersamaan dan emosi itu memuncak dan dia lampiaskan kepada si korban. Sebenarnya yang harus kita lihat secara psikologis adalah bagaimana sebenarnya orang itu mengendalikan atau mengelola emosinya dengan baik, khususnya emosi negatif. Bagaimana dia ketika marah, bagaimana dia ketika ketakutan, bagaimana dia merasakan kecemasan, bagaimana ketika dia khawatir akan satu hal, apalagi tidak tinggal dengan keluarga dekatnya, apakah dia bisa mengelola itu semua dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ketika nanti kamu kangen dengan anakmu, tapi kamu harus membersamai anakku di rumah, apa yang harus kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan seketika. Jadi kita bisa melihat caranya mengelola emosi dengan baik itu seperti apa. Sudah bisakah, sudah cukupkah, itu menjadi standar secara psikologis yang harus dipenuhi supaya dia bisa membersamai anak dengan baik. Karena pekerjaan babysitter itu sangatlah tidak gampang. Sangatlah tidak gampang. Kita orang tua pun kadang-kadang juga tidak bisa sabar dengan anak kita. Tapi bukan berarti kita boleh melakukan kekerasan. Marah itu boleh, tapi marah dengan kekerasan itu tidak boleh. Lagi-lagi itu yang harus di-highlight. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai atasan gitu ya, mau merekrut pegawai kita melihat secara psikologis, kalau perlu kita adakan psikotes untuk calon-calon ini gitu ya, calon-calon babysitter, apakah mereka bisa punya kemampuan pengelolaan emosi dengan baik atau tidak. Tapi sebenarnya ketika kita seorang psikolog melakukan psikotes itu tidak hanya satu jenis psikotes ya. Misalkan kita melakukan wawancara iya, melakukan observasi iya, melakukan penyajian alat-alat psikologi iya, sehingga kita integrasi data-data yang kita dapat, lalu kita simpulkan nih, kira-kira kepribadian orang tersebut seperti apa. Kurang lebihnya seperti itu. Jika memang sudah dilakukan secara komprehensif, ya berarti ada tanda-tanya yang lain yang mungkin kita kecolongan di situ. Tapi sebenarnya ketika sudah dilakukan secara terintegrasi gitu ya psikotesnya, kita lakukan wawancara, bahkan misalkan kita lakukan observasi mendalam terhadap keluarga asalnya, misalkan apalagi cara hidup gitu, misalkan apa ada pengalaman-pengalaman negatif yang bisa kita tanyakan lebih lanjut, itu juga justru lebih komprehensif. Karena sebenarnya ketika orang tidak punya kemampuan manajemen emosi yang baik, itu tidak datang tiba-tiba, Pak. Jadi tidak tiba-tiba nih, apalagi di usia kita yang sudah dewasa. Kalau nggak salah kan pelaku sudah di atas 20-an tahun ya gitu ya, sudah punya anak juga. Jadi kemampuan emosi, mengelola emosi itu diajarkan dari anak-anak sampai dewasa. Jadi kalau misalkan ada satu hal yang jadi red flag gitu ya, jadi warning bagi kita itu sebenarnya sudah kelihatan dari sebelum-sebelumnya. Nggak tiba-tiba datang, nggak tiba-tiba kelihatan seperti itu. Jadi mungkin ya ini kecolongan gitu. Ketika ada kesempatan mungkin baru dia lampiaskan, mungkin sebelum-sebelumnya dia sudah merasakan ingin melampiaskan tapi tidak ada kesempatan. Begitu sekarang ada kesempatan baru dia lakukan mungkin dan segala macam. Kita lagi-lagi aku nggak wawancara nih si pelaku sehingga aku tidak bisa menjelaskan secara konkret sebenarnya dia apa yang dia alami dan apa yang dia rasakan. Tapi kurang lebihnya gambarannya demikian.